Baik, terima kasih Pak Gafar. Saya dan Pak Zakarias, wakil, sudah berdiri di hadapan Bapak semua yang saya hormati Pak Imam Masjid, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, juga adik-adik dari kalangan wanita, dan kita semua, siapa saja yang hadir di dalam malam ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya kalau di tengah-tengah masyarakat daerah Baipura, saya kira mungkin ada juga yang mengenal saya. Karena saya maju kedua kalinya. Dulu di tahun 2017 itu saya maju bersama Partai Nasdem, di mana di situ kita mengenal Pak Abdul Wahab, dan saya seringkali di rumah beliau dengan orang tuanya yang sepuh, tapi saya lihat luar biasa bijaksana. Saya juga sudah menganggap beliau itu sebagai orang tua, dan saya mendengar sudah dipanggil yang maaf saya. Baik bapak-bapak, ibu, adik kakak semuanya, ya. Saya sangat berbahagia bahwa malam hari ini diundang oleh Pak Gafar bersama Pak Saka dan juga Pak Nani untuk menghadiri rasa syukur Pak Gafar kepada Yang Maha Kuasa. Memang sehari ini kami keliling. Pak Gafar juga tahu ya, juga tadi ada acara syukur yang dilaksanakan oleh Pak Kabisa, ya. Juga di KPK, di PPK sudah itu kami pergi ke Lewoduli. Saya menyaksikan di situ ada pertandingan bola voli. Kalau akhirnya malam hari ini, tapi sebelum itu kami ada kegiatan juga sedikit di daerah Polilanang, ya. Baik bapak semua yang saya kasihi, kata orang tak kenal tak sayang, walaupun sudah kenal tadi. Saya bernama Yati Lukman Ribeiro. Saya selama hampir lebih dari 42 tahun itu berada dan berkarya di Sintang, Kalimantan Barat, ya, selama 40 tahun. Jadi kalau kita itu sifatnya, karakternya tidak baik, ya pasti ditanya orang itu akan mendapatkan masalah. Tapi syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa sampai dengan malam hari ini saya sehat walafiat dan ingin melanjutkan gerakan kita terhadap Lewo kita. Jadi sebenarnya saya kali lalu sudah maju dan juga ya masih belum sukses, karena waktu itu saya maju dalam keadaan tergesa-gesa setelah almarhum Pak Felix Fernandez meninggal dunia. Saya dikontak oleh saudara kita di daratan, Pak Lukman mau maju enggak, ya, Pak Felix almarhum meninggal dunia. Saya waktu itu memang siap, tetapi dalam keadaan tergesa-gesa. Bahkan dari tahun 2017 yang adanya 6 pasang, ya saya termasuk, ya syukur bisa pada urutan yang ketiga, ya, setelah Anton Hadon, Anton Goldie, dan kami sendiri. Maka setelah tahun 2017 belum berhasil, saya juga banyak dihubungi oleh teman-teman kita di sini, juga tokoh masyarakat dan sebagainya. Pak Lukman mau kembali enggak ke sini? Maka saya bicara dengan istri dan anak-anak, dan syukur anak-anak sudah selesai, ya, semuanya. Ada yang dokter seperti anaknya Pak Saka yang sekarang jadi direktur rumah sakit di Nuwulipa. Berikan silahkan Pak Mas. Mengapa saya maju kembali? Maju kembali ini kita bukan asal maju saja, tetapi kali ini kita sudah bersiap diri. Kali lalu kami datang terlambat, maka hasilnya juga demikian adanya. Kali ini saya putar strategi, saya mendahului dari yang. Maka Bapak sudah tahu bahwa hampir 3 tahun, mulai dari 3 tahun yang lalu setelah 2021, saya mulai berkunjung kepada orang tua dari satu Lewo ke Lewo yang lain di 3 negara ini. Jadi memang sudah hampir banyak. Jadi bisa dikatakan lebih dari
180-an desa Laweyan saya sudah masuk. Jadi nanti kalau maju ya tinggal sekian banyak, tapi harus diperkuat lagi. Jadi kami melalui jalur independen, mungkin dulu kita sudah tahu ya, Laskar Ratu itu melalui jalur independen. Tetapi kita tahu bersama bahwa mencari seorang pemimpin sekaligus pelayan itu ada dua cara, baik melalui cara independen maupun melalui partai atau koalisi partai. Dan ternyata melalui independen yang hampir 3 tahun itu hasilnya masih mengecewakan. Bukan karena kita tidak mampu, ya. Kita sudah mengumpulkan sampai 31.000 saudara kita yang dengan tulus hati, dengan rela memberikan ya, KTP karena mereka menginginkan adanya perubahan di Flores Timur ini. Tetapi apa daya, karena sekarang memang cukup rumit melalui independen itu, sehingga akhirnya ya kita mau tidak mau menyerah. Tetapi saya tadi sudah ungkapkan bahwa melalui partai kita juga bisa melakukan dekatan kepada mereka untuk maju pada pilkada 2024. Ya kami berdua Pasaka ini terus terang kami adalah petarung. Jadi kalau satu ya cara tadi melalui independen tidak berhasil karena niatnya untuk berikan logo, maka kami menggunakan partai. Partai yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Nani, yaitu Golkar, Rindo, Demokrat, dan Gelora. Saya terus terang senang ya, dengan Gelora. Bahkan di tingkat provinsi, waktu kita berbicara dari hati ke hati, mereka bilang Pak Lupa, kita tidak melalui cara fit and proper test seperti apa, hanya dalam diskusi, ngobrol, ya silaturahmi, ya, dan juga berbicara dari hati ke hati melalui cara pendekatan ini kita mendengarkan dengan baik masukan daripada para pimpinan Gelora. Maka untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gapat dan level yang lebih tinggi baik di provinsi maupun di pusat yang memberikan kepercayaan kepada kami berdua untuk mendapatkan juga partai Gelora ini. Kami berdua tadi sudah diungkapkan oleh Pak Saka berasal dari birokrasi. Kami ini mantan birokrat ya, dan kami sudah mencapai level eselon 2. Saya di Kalimantan, beliau di Lembata. Maka dalam hati kami dan memang niat kami terus terang apa yang harus kami buat. Karena orang kita bisa buat baik, buat lebih bagus lagi. Kenapa kita punya wilayah? Kami juga tidak bisa menyumbangkan sesuatu. Maka kami sudah bersepakat, kami sudah selesai dengan diri kami sendiri, keluarga kami, maka kami berdua maju. Saka tadi seperti sudah diungkapkan, bukan hanya kepala dinas PPO, tetapi juga kepala dinas BKD dan seterusnya. Nah, salah satu kami punya visi dan terutama programnya, yaitu kami ingin melakukan reformasi birokrasi. Apapun kegiatan, apapun proyek, tanpa melalui peran daripada ASN kita tidak akan bisa terwujud. Maka yang inilah yang harus kita benahi dulu. Kita harus memberikan penghargaan. Jangan kita ya sama ratakan yang rajin dengan yang tidak rajin dan sebagainya. Maka sebulan ke depan dengan reformasi birokrasi ini yang bagus, kita memberikan reward, penghargaan. Sedangkan yang memang nakal-nakal, yang macam-macam dan sebagainya, kita memberikan punishment, yaitu hukuman. Sehingga ini akan berkembang dengan baik. Jadi kita harus melayani, bukan minta dilayani. Jadi ini reformasi birokrasi yang kita inginkan ke depan. Begitu juga kaitan dengan tadi yang Bapak sudah ungkapkan, masalah perikanan, pertanian, perkebunan dan sebagainya yang menopang daripada pemasukan asli daerah akan kita lakukan. Maka begitu saya bilang ketika kita akan adakan BLK, Balai Latihan Kerja dan BLK itu sudah ada beberapa di kursus dan sebagainya, kita kerjasama. Yang penting saya inginkan anak-anak muda, mari kita didik bersama. Kalau dulu itu ada yang namanya selamatkan orang muda, saya juga ingin melakukan yang demikian, tetapi caranya lain, yaitu tidak sistem hibah, tetapi sistemnya berguna. Anak-anak diberikan latihan kerja, setelah itu diberikan sertifikat, diberikan modal, tetapi modalnya wajib kembali supaya ada angkatan berikutnya. Maka di sini kelemahan yang selama ini ada kita lihat, kita harus perbaiki. Yaitu apa?
pendampingan, dan pengawasan. Ini yang saya lihat kurang. Maka penting pendampingan dan pengawasan sehingga itu berlanjut. Dalam kasih aja sudah itu berubah. Kita tidak lagi perhatikan yang lain. Ini yang berusaha. Dan kita tahu APBD kita itu kecil, hanya 1,2 lebih triliun. Maka jangan kita hambur-hamburkan dengan cara begitu. Sehingga saya mengambil kebijakan nanti ke depan jika Tuhan memberkati dan seluruh tanah merestui, yaitu tadi dengan sistem perguruan. Tadi sudah diungkapkan juga mengenai masalah kesehatan. Juga kita melihat bersama bahwa rumah sakit kita di Flores Timur, khususnya di Larantuka, belum tersedia peralatan yang baik. Juga dokternya harus ditambah, apalagi di Adonara. Cuci darah ini saja harus saudara kita cari ke Momere, ke Kupang dan sebagainya. Berapa besar? Maka ke depan hal cuci darah, scan dan sebagainya kita perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan menolong, apalagi tadi kita diungkapkan, dan itu semua bantuan daripada partai melalui Pak Melki dan lain-lain. Coba bayangkan kabupaten lain tidak ada sampai 3. Kita di setiap pulau ada. Adonara ada, Solo Sultan dibangun dan rumah sakit yang lama di Flores Timur. Tinggal kita melakukan pembenahan dengan baik. Saya dipesan oleh Pak Melki kemarin bersama Pak Nani dalam rangka peletakan batu pertama BLK Teknologi Informatika. Pak Lukman, karena untuk Pak Lukman sudah jadi, kita ambilkan terus semua masalah kesehatan. Sangat penting bagi kita. Begitu juga Pak Melki. Kami barusan bertemu dengan beliau sama Pak Nani. Makan di rumahnya Pak Nani. Pak Melki bilang Pak Lukman, kalau Pak Lukman apa saja jadi, saya siapkan membiayai sebuah stadion olahraga. Ini terjadi. Jadi saya tidak mau lagi bohong-bohong. Nanti kita siapkan, kita atur di mana letaknya dan sebagainya. Lalu kita dirikan. Saya tahu betul saudara kita, anak-anak muda kita di daerah Lamahala. Saya pernah masuk di Lamahala beberapa kali dengan Pak Wali Kota kita ini. Mereka selain olahraga juga hobi di bidang ini kesenian dan sebagainya. Dengan adanya stadion yang sampai kita malu di Pasaran itu ikut membangun stadion di Batam. Mudah-mudahan itu berhasil dan menjadi stadion yang sangat kita harapkan. Jadi Bapak Mama banyak hal tapi saya tidak bisa ungkapkan di sini. Yang penting kalau mau kita bersama-sama memperbaiki Flores Timur ke depan, mari kita bersatu padu. Kita bergaya tidak mungkin Lukman dan saya bisa menyelesaikan masalah ini, tapi kita semua. Dan saya yakin partai-partai yang bergabung dengan kami adalah partai-partai yang menginginkan perubahan bagi masa depan, termasuk Gelora. Tepuk tangan untuk Pak Gabat yang hari ini melakukan syukuran. Mudah-mudahan beliau juga ikut bersama kita nanti dalam pemerintahan jika Tuhan tadi memberkati, maka kita membuat perubahan. Saya kira ini saja Mama Bapak ya. Iya. Tapi sudah kenal saya kan? Saya sudah 7 tahun yang lalu sudah main. Ya. Mudah-mudahan kita tadi tanggal 27 November Mama Bapak yang penting akan menunjukkan keseriusan. Tapi memang kita harus menjadi pemilih yang cerdas, bukan pemilih transaksional. Karena kata orang ada doi, abang saya tidak doi, abang melayang. Itu kan kena doi merah biru. Kita harus pikirkan masa depan daripada anak-anak kita. So kami yang tua-tua so kita kan menurut akan berubah. Tapi setelah itu akan kembali ke Balikpapan. Balikpapan bukan yang di Kalimantan Timur, tapi itu tadi Tuhan kami sudah dibalik daripada ke timur. Itu kenapa ya Balikpapan. Mari sebelum kita yang macam-macam yang kita sudah buat yang terbaik. Saya kira demikian Bapak Bapak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan sedikit kepada Pak Sakarias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Orang tua, Bapak, Mama, kakak, adik semua yang saya hormati dan saya kasih. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Nani sebagai ketua koalisi partai. Saya mungkin pada kesempatan ini awal ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Sakarias Paun, anak Waiwadan
Adonara Barat. Selama ini memang belum pernah bertugas di Kabupaten Flores Timur. Kurang lebih 21 tahun saya bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara dan 13 tahun saya bertugas di Lembata. Itu artinya selama 34 tahun saya menjadi seorang pegawai negeri sipil, atau sekarang kita kenal dengan orang-orang birokrat. Berbagai jabatan telah kita lalui. Saya pertama menjadi kepala dinas sosial, kedua saya pernah menjadi kepala badan kepegawaian daerah, ketiga kepala catatan sipil, dan yang keempat paling lama saya menjadi kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. Begitu banyak pengalaman yang kita lalui di dalam karya kita, begitu banyak bupati yang kita dampingi, masa kita tidak bisa jadi bupati? Ini satu tantangan dan satu ujian, dan kami berdua harus membuktikan bahwa kurang lebih 25 tahun kepemimpinan kita semua orang politik. Kali ini kami orang birokrat mau tampil dan harus membangun Flores Timur menjadi lebih baik. Tadi Pak Lukman sudah singgung soal stadion. Saya peletak batu pertama untuk pembangunan stadion Gelora 99 di Kabupaten Lembata. Ketika Bupati almarhum yang Jesunur panggil saya, Pak Kadis, bagaimana kita bisa bangun stadion? Saya bilang, atas perintah Bupati saya siap melaksanakan. Tapi uang kita tidak ada. Uang kita memang tidak ada, tapi kalau kita melakukan penghematan dan kita melakukan pembangunan dalam sistem multi-years selama 5 tahun, kita akan menghasilkan sebuah stadion yang megah. Dan insya Allah peletakan batu pertama terjadi, setelah itu saya pensiun dan dilanjutkan sampai 5 tahun kemudian stadion yang berdiri megah. Dan ETMC yang seharusnya dilaksanakan di kabupaten kita tercinta ini akhirnya dilaksanakan di Tanah Lobren yang kita bangun sendiri juga. Bapak Mama ingat amat, Pupai bangkai go hormati go kasih. Saya tidak bercerita terlalu banyak, tapi saya lanjutkan dulu. Saya punya putra 4 orang. Yang pertama kebetulan seorang dokter dan sekarang menjadi kepala rumah sakit umum Low Lebar. Dan yang kedua seorang sarjana teknik sipil memilih untuk bergerak di dunia usaha. Dan yang ketiga seorang guru sarjana pendidikan. Dan yang si bungsu adalah seorang sarjana hukum, seorang putri satu-satunya. Saya kira ini saja pengenalan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.